direkam. Ya. Yang ini sekilas saja nggak apa-apa, kalau yang itu kan sudah stay di situ kan. Ya. Pak dari sini. Oke. Terima kasih, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Jadi terdapat 6 materi pokok dalam budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Kemudian di bawahnya, di situ Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan anak-anak itu akan memiliki motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar atau paksaan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu pasti sudah sangat paham dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, apalagi Bu Rani, bertakwa, bergotong royong, ya. Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sini ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti ibu bisa membaca, nanti akan saya printkan untuk yang isinya ini. Jadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini kaitannya dengan disiplin anak-anak, dan ini bisa diterapkan untuk lingkungan belajar kita. Jadi tidak cuma anak-anak, tapi bisa untuk segenap warga sekolah. Jadi ada identitas gagal dan identitas sukses. Bawahnya hukuman, penghargaan, restitusi, ini masih sama nanti. Jadi bahasanya yang kita ganti. Kalau biasanya mungkin kita masih ada yang menjudge seorang anak, misalnya kok datangnya telat, atau misalnya kok anak itu agak yang kita bilang nakal. Itu kita bisa menggunakan bahasa yang lain dengan kata-kata yang lebih bijaksana. Jadi kita tidak memberi cap yang negatif untuk anak-anak. Misalnya seperti itu. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Misalnya seperti itu. Jadi kalimatnya yang positif kita bisa memakai, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita nanti lebih ke bahasa kita yang kita biasakan untuk membudayakan budaya positif.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka akan mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dalam hal ini, kemarin saya belajar banyak tentang keyakinan kelas. Saya kira kalau keyakinan kelas itu hanya kesepakatan kelas, tapi ternyata keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang akhirnya dibuat menjadi keyakinan kelas. Dalam artian begini, misalnya kita mempunyai keyakinan menjaga kebersihan. Yang masuk di dalam menjaga kebersihan itu apa saja? Misalnya membuang sampah harus di tempat sampah, kita memakai seragam yang bersih, kita mencuci tangan sebelum berkegiatan atau setelah kegiatan. Itu yang banyak tadi itu adalah kesepakatan kelas dan akhirnya disatukan menjadi kalimat keyakinan kelas. Jadi mungkin mulai saat ini kita bisa memberlakukan ke kelas kita atau ke lingkungan sekolah kita untuk memberlakukan keyakinan kelas ini. Yang selanjutnya ini tata caranya untuk membuat keyakinan kelas. Kita bisa membuatnya seperti ini. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi mereka bisa menyampaikan pendapatnya semuanya, satu persatu anak-anak bisa ditanyai pengen apa, pengen yang seperti apa, kelasnya mau seperti apa. Kemudian karena kita di TK kita mencatat semua masukan dari anak-anak tersebut. Setelah itu bisa kita tuliskan di papan tulis atau kita membuat poster. Jadi semuanya bisa kita membuat poster. Dan kalimat-kalimat negatif seperti jangan berlari di kelas atau di koridor bisa diganti dengan kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas. Mungkin kita sudah sering melakukan seperti ini ya, tapi ini untuk lebih mempertegas lagi bahwa ini bisa kita ulang-ulang terus dibicarakan ke anak-anak. Jadi anak-anak akan ingat, oh keyakinan kelasku itu seperti ini. Misalnya aku nggak boleh lari-lari ketika belajar, aku nggak boleh datang terlambat, aku harus sarapan ketika mau berangkat sekolah, aku harus minum sambil duduk, aku harus pegang gelas pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Itu nanti lama-lama mereka akan paham dengan keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi di sini memang banyak sekali istilah-istilah baru yang baru saya tahu dan belum paham. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah di sekolah penggerak karena sudah 1 tahun lebih ya, Berani, Putri dan teman-teman dari BW itu mungkin sudah paham seperti apa bahasa-bahasa yang digunakan dalam kegiatan sekolah penggerak dan guru penggerak ini. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi ini merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia. Kita tetap berusaha untuk bertahan hidup. Gimana caranya kita bertahan hidup? Sama seperti anak-anak juga, mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa diterima. Mereka juga punya rasa untuk menguasai. Dan mereka juga merasa harus, ini loh kesenanganku. Tapi mereka juga lebih suka jika bebas, diberi kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. Sama enggak Bu Tri dan Bu Rani? Apakah di sekolah penggerak juga ada seperti ini? Sudah ada seperti ini yang restitusi? Oh di PMM. Oh iya, ya. Ini yang restitusi ini kemarin saya salah menerka. Ternyata istilah restitusi itu kemarin saya tahunya di istilah pajak, di dunia perpajakan karena tahunya di situ. Ternyata di sekolah pun kita mempunyai istilah restitusi.
Dan ini bisa kita praktekkan juga ke anak-anak. Kemarin juga sudah saya praktekkan sedikit ke anak-anak. Jadi restitusi itu seperti ini. Misalnya ada anak yang datang terlambat. Kemudian kita menanyai mereka. Jadi ada panduannya ya. Kita membuka percakapan dengan mereka dengan ramah tentu saja. Nggak boleh dengan menteli, nggak boleh dengan rasa mangkel. Kemudian kita menggali cerita dari anak tersebut. Kok telat? Nah, kita tanya. Nanti anak itu akan bercerita. Tadi malam aku pupuknya malam. Aku tadi bangunnya jadi kesiangan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu tidak langsung kita besok lagi harus bangun pagi ya. Besok lagi nggak boleh telat ya. Tidak. Tapi kita menstabilkan identitas dulu. Jadi anak itu kita stabilkan dalam artian mereka nanti setelah itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Mereka akan merasa apa ya? Kita menghiburnya gini. Oh, Bu Guru juga pernah kok datang terlambat. Kemarin Bu Guru juga tidurnya kemalaman terus paginya bangun telat. Nah itu seperti itu anak-anak akan merasa oh ternyata aku seperti itu tidak salah. Kemudian nanti anak-anak akan menyampaikan alasannya. Nah itu namanya tahap validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak-anak sudah merasa seperti itu, mereka nanti akan dengan sendirinya bicara, ini loh seharusnya aku nggak boleh begini, seharusnya aku tidurnya gasik, seharusnya aku bangunnya tidak boleh telat dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak diingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas. Nah, nanti yang terakhir mereka anak-anak nanti akan menyimpulkan bahwa besok saya harus bangun lebih pagi, besok saya harus belajar, harus berangkat tepat waktu. Itu contohnya untuk yang terlambat sekolah. Kemarin waktu Lokakarya saya juga mendapatkan ilmu untuk mempraktekkan langsung bagaimana cara menangani yang restitusi segitiga ini. Nanti teman-teman juga insya Allah kami fotokopikan untuk contoh kasusnya, nanti bisa dipraktekkan bersama-sama. Jadi ketika di sekolah kita menemui suatu masalah, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi ini. Kemudian ini gambarannya dari restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya dulu. Jadi setiap orang pasti kan pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi biar anak-anak tidak merasa sangat bersalah ya. Ini mungkin lebih terasa sekali ketika anak-anak sudah SMP atau SMA, mereka sudah mempunyai rasa yang sensitif. Kalau anak-anak kan masih polos ya, kalau anak-anak TK itu masih apa adanya. Kalau mereka yang lebih besar itu mungkin tantangannya jadi lebih berat lagi. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Tadi sudah kami sampaikan yang validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Jadi misalnya keyakinan kelasnya kok kita harus datang tepat waktu ya. Nanti anak-anak otomatis akan menyebutkan sendiri karena tadi sudah merasakan bagaimana kalau telat dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa menyampaikan keyakinan kelasnya. Kemudian ada penerapan budaya positif di sekolah. Ini bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Diawali dari kelas kita dan nanti bisa meluas ke warga sekolah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada praktik baik kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Dan sebelum saya tutup, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, saya silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Besok insya Allah kami sampaikan untuk contoh kasus dan lain sebagainya. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang kami juga akan berbagi praktik baik lagi pada ibu semuanya. Karena saat ini saya baru masuk di loka yang kedua, jadi masih ada loka 3 sampai 7. Nanti bisa kami sampaikan berbagai ilmu yang baru saya dapatkan
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan